Ribuan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia atau GBI Selasa siang menggelar aksi unjuk rasa. Gerakan Buruh Indonesia merupakan gabungan dari beberapa konfederasi serikat buruh seperti KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Serikat Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (SBTPI). Dalam aksinya, buruh melakukan long march dari Bundaran HI menuju Monas hingga Istana Merdeka. Aksi ribuan buruh mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI. Aksi ini dilakukan sebagai buntut dari ancaman PHK besar-besaran seiring dengan menurunnya daya beli buruh dan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan nasib buruh saat ini semakin tak menentu. Pasalnya dalam sepekan terakhir, nilai tukar rupiah telah menembus di angka 14.000 per dolar Amerika Serikat. Di kalangan pengusaha pun merasakan dampak yang serius, karena sebagian besar material yang digunakan oleh perusahaan, sebagian impor. Hal ini menyebabkan ancaman PHK terhadap buruh. Karena itu buruh mendesak pemerintah Jokowi untuk segera memperbaiki perekonomian nasional. Dan kami menuntut untuk dari GBI, nanti Mari akan menyampaikan juga tuntutan yang tuntutannya sama, bersinergi dengan tuntutan dari Gerakan Buruh Indonesia. Satu, turunkan harga barang-barang dan harga BBM. Dua, lindungi buruh dari ancaman PHK akibat melemahnya rupiah terhadap dolar dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Tiga, stop masuknya tenaga kerja asing yang dipermudah. Empat, naikkan upah minimum 2016 sebesar 22% agar daya beli buruh dan masyarakat kembali normal. Selain itu ada beberapa tuntutan lain yang disuarakan Gerakan Buruh Indonesia, diantaranya menolak masuknya pekerja asing, meminta jaminan pensiunan swasta sama dengan PNS, Polri, dan TNI, dan hapuskan sistem kerja outsourcing, khususnya pekerja BUMN. Selain di istana, para buruh juga menggelar aksi di sejumlah tempat, salah satunya Kementerian Ketenagakerjaan. Dari Jakarta, Febi Waryanti dan Eko Yulianto melaporkan.